Wah, nasi jagung buatan ibu ini betul-betul enak ya, Dik. Iya, enak. Kak, kalau di istana makannya nasi jagung juga ya? Shh, jangan ngaco kamu, Dik. Di istana mana ada nasi jagung seperti yang kita makan di sini. Di sana kan nasinya banyak dan lauknya juga bermacam-macam, tidak seperti di sini. Ada ayam bakar, semur daging, sup kambing, ikan goreng. Ya, mana mungkin mereka ingat sama nasi jagung seperti ini. Apalagi Pangeran Kasili. Sudah manja, adatnya pun buruk. Dia itu sering membuang-buang makanan. Dan kata orang, dia tidak pernah mau menghargai jerih payah orang lain. Sombong sekali. Ada apa lagi dengan makanan ini? Tuan muda, tidak dihabiskan makanannya. Tidak enak. Sop kambingnya kebanyakan air. Daging ayamnya keras sekali, sedang ikannya gosong. Kasili Sesane memang keterlaluan. Anakku memang keterlaluan. Mamangku Nusa, Mamangku Nusa, Mamangku Nusa. Aku Dewi Meluase. Hamba Datu Mamangku Nusa, Dewi. Dengarkan aku, Mamangku Nusa. Selama ini aku sudah memberikan kesejahteraan yang cukup di pulau ini. Benar, Dewi junjungan hamba. Namun putramu telah menyia-nyiakannya. Karena itu, mulai besok, kesejahteraan itu akan aku ambil dari pulau ini. Jangan Dewi. Ampuni kami, ampunilah kami. Dewi yang bijaksana, apa yang harus hamba lakukan? Hamba mohon, kasihanilah rakyat Pulau Sawanahe. Jangan sampai mereka menderita hanya karena perbuatan anak hamba, Dewi. Hamba mohon. Mamangku Nusa, dengar. Kalau kau ingin kerajaan ini tetap sejahtera, kau harus merelakan putramu ku ambil selama beberapa bulan. Putra hamba? Baiklah, Dewi. Untung hanya mimpi. Pengawal, tolong! Pangeran Kasili menghilang! Pangeran menghilang! Tolong!
Daulat tuanku. Ada apa ini? Ampun tuanku. Pangeran Kasili telah menghilang. Apa? Keterlaluan. Pengawal, cepat cari putraku. Baik tuanku. Tunggu. Tidak usah dicari. Biarkan saja. Baik tuanku. Tidak usah. Aku yakin Dewi meluas setelah mengambilnya. Sudahlah. Apa yang akan terjadi pada anakku? Di mana ini? Pasti aku sedang bermimpi. Aku yakin aku cuma bermimpi. Aduh, lapar. Di mana aku bisa cari makanan ya? Ya ampun. Ini hutan pinus. Aduh. Rupanya aku sedang bermimpi buruk. Tapi aku harus cari makan. Di mana ini? Apa aku sudah terbangun dari mimpi burukku? Anak muda, kau sudah bangun rupanya. Makan siang sudah kusiapkan. Ayo, kita makan bersama-sama. Kakek siapa? Panggil saja aku kakek Tehigu. Tadi pagi aku menemukanmu pingsan di bawah pohon pinus. Lalu aku bawa kau ke gubukku ini. Ternyata mimpi burukku belum berakhir.
Ini makan siang kita. Ayo, kita makan bersama. Cuma ini. Apa yang kau maksud dengan cuma ini? Tidak ada yang lain. Duh, masih untung aku mau membagi makananku. Kalau tidak, kau bisa mati kelaparan di hutan. Dasar tidak tahu diuntung. Makanannya enak juga, kek. Aku punya ladang jagung di belakang. Untuk makan sehari-hari, aku makan nasi jagung. Karena jarak ke kota harus ditempuh berhari-hari. Maka dari itu, aku tidak bisa bermalas-malasan. Sebab jika persediaan jagungku habis, maka aku bisa mati kelaparan. Begitu. Anak muda, mulai besok kau sendiri yang harus menanam biji-biji jagung di ladang. Kau harus merawatnya sendiri. 3 bulan mendatang kau bisa memanennya. Ini bibit jagungnya. Ambillah. Tapi aku kan tidak punya ladang, kek. Itu mudah. Di sebelah ladangku ada tanah kosong. Kau bisa memakainya. Selama 3 bulan ini, aku akan membagi jagungku padamu. Setelah itu tidak lagi. Kau harus makan dari hasil ladangmu sendiri. Kalau kau tidak mau mati kelaparan, kau harus rajin merawatnya. Kau tidak boleh bermalas-malasan. Aduh, kenapa mimpiku bisa seburuk ini? Tanah ini sudah kau gemburkan. Sekarang saatnya kau menanam biji-biji jagung di ladangmu sendiri. Nah, ini ambil. Ini bibit jagungnya dan ini tongkatnya. Tapi aku kan baru selesai menggemburkan tanah itu, kek. Tanam sekarang. Tunggu apa lagi? Kalau tidak, nanti kita makan apa? Ayo, ambillah. Kerjakan sekarang. Jangan buang-buang waktu lagi. Ayo cepat. Hari semakin siang. Aduh, lambat sekali hari-hari ini berlalu ya. Kapan aku bisa terbangun? Kenapa mimpiku sangat panjang? Hampir setiap hari aku makan nasi jagung. Alangkah lezatnya kalau ada ayam panggang, sop kambing. Nikmat sekali ya. Dulu makanan selezat itu selalu aku buang-buang. Sekarang setiap hari aku cuma bisa makan nasi jagung. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan seperti diriku sekarang ini.
Untuk bisa makan nasi jagung saja, aku harus bekerja keras. Ya. Kakek Tehigu. Hore, hore. Wah, aku sudah bisa panen. Lihat, Nah. Itulah hasil kerja kerasmu. Kau berhasil. Ini pertama kalinya kita makan nasi jagung hasil ladangmu. Bagaimana? Wah, enak sekali, Kek. Belum pernah aku merasakan makanan selezat ini. Rasanya nasi jagungku lebih enak daripada nasi jagung kakek. Kau tahu kenapa bisa begitu? Tidak, Kek. Karena kau tahu nasi jagung yang kau makan itu hasil kerja kerasmu. Coba lihat kulitmu. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu kalau nasi itu aku buang? Jangan, Kek, jangan. Kenapa kakek tega melakukannya? Kasih Sesani, ketahuilah, perbuatan seperti inilah yang selama ini telah kau lakukan. Kau telah menyia-nyiakan hasil kerja keras orang lain. Ampun Dewi, kini aku mengerti bagaimana perasaan juru masak kami ketika aku membuang makanannya. Kasili, kalau kau ingin jerih payahmu dihargai, hargailah jerih payah orang lain. Pangeran Kasili ada. Pangeran Kasili sudah kembali. Pangeran sudah kembali. Dia sudah pulang. Aku sudah terbangun. Aku sudah terbangun. Ya. Terima kasih Dewi. Kau telah memberikan pelajaran berharga. Aku mau ketemu juru masak terbaikku. Tuan muda. Lang Mapia. Lang Mapia. Lang Mapia, aku rindu masakanmu. Tumben dia rindu masakanku. Makanan apa yang kau sembunyikan? Pasti untukku. Bukan Tuan Muda, bukan. Kau tidak perlu cemas. Kau kan juru masakku yang paling hebat. Aku bisa mencium wangi masakan terlezat di sini. Ini bekal makanan dari nenek saya, Tuan Muda. Itu nasi jagung kan? Hari ini kita akan makan nasi jagung bersama-sama.
Maafkan aku, saudaraku. Aku mengakui kalau selama ini aku tidak pernah menghargai apa yang telah kau buat untukku. Mulai hari ini, aku janji akan belajar menghargai jerih payah orang lain. Ayo, kita makan sama-sama. Kau kan juru masakku yang paling hebat.